Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast TKC Family, tempat kita membahas berbagai isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Saya, Kenanga, akan menemani Anda kali ini dengan topik yang sangat penting, yaitu primordialisme dalam pendidikan dan dampaknya terhadap model pembelajaran modern di Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Adit. Hai Adit, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kenanga. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Senang sekali bisa berbincang denganmu, Adit. Langsung saja, kita akan membahas tentang primordialisme dalam pendidikan. Bisa kamu jelaskan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan primordialisme dalam konteks pendidikan di Indonesia? Tentu, Kenanga. Primordialisme dalam pendidikan mengacu pada pandangan tradisional yang sangat menghormati dan menempatkan guru sebagai otoritas utama dalam kelas. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan biasanya kritik atau pertanyaan terhadap mereka bisa dianggap tidak sopan atau kurang pantas. Ini adalah pandangan yang berasal dari rasa hormat yang mendalam terhadap peran guru. Namun di sisi lain juga bisa membatasi siswa untuk berpikir kritis dan mengeksplorasi lebih banyak sumber informasi di luar apa yang diajarkan oleh guru. Menarik sekali, Adit. Jadi apakah ini juga yang menyebabkan Indonesia tertinggal dalam penerapan model pembelajaran modern seperti yang sudah diterapkan di negara-negara lain? Ya, betul. Ketika negara lain sudah mulai mengadopsi model pembelajaran modern seperti cybergogi, di mana siswa memiliki kendali lebih besar atas apa dan bagaimana mereka belajar, Indonesia masih banyak yang terjebak di pola lama yang berfokus pada peran guru. Di sini, guru masih sering menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Sementara di negara lain, siswa diberi kebebasan untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk teknologi dan jaringan global. Lalu bagaimana dampaknya bagi siswa, terutama dalam hal pola pikir dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman? Dampaknya cukup signifikan, Kenanga. Karena sistem yang terlalu berpusat pada guru, siswa seringkali tidak terbiasa dengan adanya perbedaan pandangan atau alternatif lain. Mereka cenderung menerima informasi tanpa banyak bertanya, dan ini bisa menciptakan pola pikir yang kaku. Selain itu, metode hafalan yang masih dominan juga memperkuat masalah ini. Hafalan memang bisa berguna, tetapi jika digunakan berlebihan tanpa pemahaman yang mendalam, siswa hanya sekadar mengingat tanpa benar-benar memahami esensi dari materi tersebut. Dalam jangka panjang, ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan analitis. Jadi, dengan sistem yang masih seperti ini, bagaimana kita bisa mulai mengatasi tantangan tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk mendorong perubahan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap peran guru? Ini pertanyaan yang bagus. Salah satu langkah pertama adalah mengubah paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Guru tetap sangat penting tentu saja. Tetapi mereka bisa lebih berperan sebagai fasilitator, membantu siswa untuk mencari tahu dan mengeksplorasi sendiri. Pembelajaran berbasis diskusi, debat, dan eksplorasi mandiri perlu didorong lebih luas. Selain itu, teknologi bisa dimanfaatkan untuk membuka akses siswa terhadap sumber-sumber pengetahuan global, seperti melalui internet dan platform pembelajaran online. Intinya, kita harus memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar mereka, bukan hanya penerima pasif. Sangat setuju, Adit. Perubahan ini tentu membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi hasilnya akan sangat besar bagi generasi mendatang. Terakhir, menurutmu, apa yang bisa dilakukan oleh siswa sendiri untuk mulai mengubah cara mereka belajar? Siswa bisa mulai dengan mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka. Mereka bisa lebih aktif bertanya, berdiskusi dengan teman-teman, atau bahkan menggunakan sumber daya teknologi untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang mungkin belum mereka temukan di kelas. Selain itu, penting bagi mereka untuk selalu berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Ini akan membantu mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan di luar sana. Terima kasih banyak, Adit, atas penjelasan dan wawasannya yang sangat bermanfaat. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan bagi para pendengar kita tentang pentingnya perubahan dalam sistem pendidikan kita. Nah, untuk para pendengar setia TKC Family, sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya ingin menanyakan kepada kalian. Menurut kalian, bagaimana kita bisa mulai mengurangi pengaruh primordialisme dalam pendidikan
tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap guru? Kami menunggu jawaban dan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.